Oke, sebelum kita sudah belajar tentang struktur polimer dan semacamnya, ya. Sekarang kita akan belajar tentang perilaku mekanik pada material polimer. Sebelum kita lanjut, ya, saya mau mengadakan sedikit games dulu ya. Di sini gamesnya adalah pencarian kata. Jadi saya sudah membuat susunan kata gitu ya. Dan di sana ada sekitar 18 kata yang berhubungan dengan sifat mekanik gitu ya. Nah, cara mainnya nanti saya akan tampilkan di sini. Kemudian bagi kalian yang sudah menemukan katanya apa gitu ya, yang tertulis di sana, silakan kalian tulis di kolom chat Zoom aja ya. Jadi biar kita aja yang bisa ngeliat di kolom chat Zoom aja. Baru nanti saya baru nanti kalian buka apa namanya mic-nya, terus kalian ngomong katanya apa. Oke, siap? Siap. Udah lemes sekali tuh. Ini belum belum buka ini kayaknya ya. Masih lama ya. Oke, ini ada abut nggak? Belum ya? Oke. Oke, so. Aduh. Ini ya. Kelihatan kata-katanya. Silakan yang sudah menemukan kata terkait Modul apa namanya? jawabnya gimana Pak? Jawabnya Pak. Ah, kalian ketik Jawabnya dulu gimana? Pak, saya mau jawab Pak gitu. Baru saya tunjuk kalau kalian jawab gitu. Oh, saya jawab Pak. Waduh. Saya jawab. Oh, nggak ada yang ketik nih ya. Ketik dulu lah. Biar fair ini. Saya gitu ya. Iya, di chat Zoom aja ya. Oke. Kata apa, Ki? Mana, Mulki? Kata mau jawab. Nah, itu tuh. Hah? Di mana? Ini kan kita bisa pakai annotate ya. Nah, coba Pak, tandain. di paling paling kanan Pak. Di paling kanan. Saya coret Oh, ya Pak. Itu tuh, ini. ya. Yang ini. Ya, benar-benar. Di baris berapa? Baris kedua, baris kedua. Ini. Ya. Oke, elasticity ya. Oke, satu buat Mulki. Ada lagi? Ya Pak. Pujiana. Oke, Pujiana. Apa Pujiana? Lupa yang modulus tuh yang Kecil banget ngomongnya, lemes banget ini. Ya Allah, nonton masih lama bukanya. Deketin ke mic. modulus Pak. Ah, modulus. Modulus Ada di mana modulus? ada di baris Baris ke ke berapa? dua, Satu, jajaran ke dua, tiga, oh, empat, Pak, lima Pak. lima. Kolom ke berapa? Heeh, dua. Ini ke mana? Heeh, Ke kanan, kiri. modulus kanan. Kanan, modulus. Oke, Pujiana. Yang lagi? Oh, Gozi. Gozi. Ya Nah, Pak, satu lagi Pak. saya ada dua ini Pak nemunya Pak. Waduh, banyak sekali. Oke lah, mana tuh? Ini kompresif, terus sama fatigue. Itu Pak. Oke, Gozi 2 ya. Saya nanti ini di mana ini ya? Bentar, bentar, bentar. Bisa diginiin ya? Oke. Oh ada lagi. Waduh, bentar ya guys. Nge-lag guys. Aduh, laptop saya nge-lag ini. Di kalian kelihatan ya? Tuh, ntar saya klik manual aja lah. Kesel juga lama-lama. Halo, sudah terlihat?
Gimana Pak? Oke, jadi tadi sudah ada Mulki ya. Mulki satu, Pujiana satu, Wozi dua. Siapa lagi yang mau jawab? Saya Pak, saya. Siapa nih saya ini nih? Saya lihat chat dulu aja lah. Puji, Puji Pak. Puji. eh Setelah Gozi ada Aprias. Oke, Aprias. Aprias dulu. Gimana Aprias? Itu Pak, tensil. Mana coba tunjukin. Bentar. Hah? Mana? Ada di Ini kolom Pak, berapa? Oke. ini. Aprias. Tensai. Oke. Udah? Oke. Ya, Aprias udah. Ridho nggak ngomong saya. Rangga. Siapa itu harness? Siapa? Mana? Siapa Tunjukin saya. Mana? Mana? Tandain, tandain. yang ini Pak? Enggak. Ah, mana ini? Ini intersenyum apa gimana ini? Oke. Wah, tinggi Harness sekali Pak. ya. Oke. Ini Rangga 22A kan ya? Iya Pak. Oke. Oh, Fujiana lagi. Mana Fujiana? Pak, bentar, bentar. Wah, nggak jadi nih. Ini Pak. Oke. Nah, oke. Taugnes. Oke. Fujiana 2. Udah? Udah. Udah. Gozi. Lagi, Ji? Ada Pak, ada. Hah? Ada Pak. Mana? Kemudian tadi Toggle sama Harness udah tadi soalnya. Oh, Itu paling ini Pak, Weir. apa? Wir. Gak Oke. usah nih. Gozi. Tambah lagi. Udah? Saya Pak, Siapa lagi? Oh, Mulki. Ya, oke. Mana, Ki? Brito. Mana? Tunjukin, tunjukin. Bener, ini cara nyatetnya gimana Pak? Ya Allah, Gozi aja bisa, Rangga aja bisa. Masa kamu nggak bisa? Saya kasih waktu 3 detik. Satu, dua. Mau Saya tulis diwakilin gak? aja Mau deh. diwakilin gak? Gitu. Mau diwakilin gak nih? Eh, Oh, baris baris ketiga paling bawah. Ini eh, kan. Nah, saya coret aja langsung. oke deh, tuh dibantu Gozi ya. Siapa lagi Oh, yang mau ini jawab? baru Saya tunggu. ketahuan di sini, Pak. Oh, itu. Kurang update ini ya. Siapa lagi? Nggak lagi nih yang mau jawab nih di kolom chat nih. Sepi sekali nih. Tulis di kolom chat ya. Saya Pak mau jawab Pak gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 9 lagi nih, masih banyak. Ayo. Surya aja, Pak. Surya, mana kamu nggak ngechat di kolom chat Sur? Ntar, Pak. Saya mulai ini yang ngechat di kolom chat Zoom ya, bukan di grup WhatsApp ya. Saya nggak buka HP soalnya. Ada lagi? Ya, game. Yes, class. Eh, Implementing with different techniques. Ayo, siapa yang mau jawab ini? Nggak ada yang mau jawab. Saya kasih waktu 5 menit lagi deh. Kalau nggak ada yang mau ngomong saya lagi di kolom chat ya udah saya tutup ya. Wael, ya tidur. Satu, dua, tiga, empat, lima. Udah nih, tutup nih. Waduh, sayang sekali nih. Suara saya ada kan ya? Ada apa? Ada. Ada. Udah, segini aja kemampuan kalian. Aduh. Ayo. Wah, padahal ada 18 kata ini. Aku bisa cuman 9 ini yang kejawab ini.
Tengah Dewi. Ayo, yang mana ini? Mana? Miring ada Pak yang miring gitu. Jawabnya nggak ada. Coba aja apa? Apa? Miring apa ya, Bang? Ayo, ada apa lagi? Ini kalau saya nemu, Eh, eh, aduh pusing. aduh, malah Ada, pusing ini. ada Mana yang ini? ada yang miring nggak Pak? Apa emang katanya apa dulu? Jawab di kolom chat dulu lah. Yo. Aduh. Pusing ya? Bangun kelas D, emang gampang kan? Aduh. Aneh ya? Ya Allah. Bisa hilangin dulu kata inilah. Hardness. Oke. Ya, ya sudahlah. Biar nggak terlalu lama. Saya tutup aja. Oke ya. Jadi apa sih sifat mekanik itu? Sifat dan perilaku benda Pak terhadap gaya dari luar. Hadap gaya dari luar ya. Luar. Nah, ada namanya adalah gaya ya. Force. Nah, ini ada nih force. Tuh Mm-mm. saya nemu tuh Oh kan. iya. Ada gaya tuh. Eh, Sayang sekali ya, kalian tidak menemukan ya. Jadi nggak harus ke Oh kanan gitu. ya, kiri juga Dibalik ya bisa. Pak tuh kiri. Iya. Nggak kepikiran gitu Pak. Aduh. Emang ke Ah, kanan semua tulisan, nggak tidak semudah nggak itu expect kuis Pak. saya gitu ya. Oke, oke. Sekarang saya tutup panotetnya, clear. Oh, This one here is impact. oh, where impact? Can you give the Can sign? no. Wait. Ah, si abut one. Ada lagi Pak, yield. Baru kebuka semua Baru ini. ketemu nih Pak. Gini aja Yield. baru. Yield. Aduh. Udah berapa ini ya? Tuh agak 4, Press 8, ada. 9, 10, 11. Press. Pressnya udah ya press. Udah tadi kompresif itu. Kan kamu yang nemuin gimana sih? Ah sih Iya. itu krip, abut ya. Aduh, miring juga ada ya. What's that? What's that, abut? Aduh. Oke. Not me. It's not me. Last Hah? one. Last one is not me. Oh, I see. Sorry, sorry. Oke ya. Tuh agak 4, 6, 7, 12, 12 ya. Jadi ada 6 kata lagi seharusnya di sini. Bahkan kalau mau di screenshot cariin aja terus lah ya kata-katanya. Program ya Ya, yang jelas. tahunan tahun Duh, mana sih ininya? Nah, ini ya. Yang jelas berhubungan dengan kata-kata yang yang buka ada di di jalanan. sebelah kanan ya. Enggak. So actually the answer this is the answer ya for the previous game. Okay, so the mechanical properties is Kalau the misalkan characteristic audiens dengan dia of dari material. Ini siapa ini yang ngomong terus ini? kalau misalkan kita Halo. menjadwalkan Saya mute dulu. Oke. Nah, jadi sifat mekanik ini adalah tadi betul ya, karakteristik material untuk menentukan material tahan terhadap beban eksternal gitu ya.
So the makeup properties is the characteristic ya response from material because there are external force ya. So the material will response. Okay, so on the polymer ya, usually we test tensile test and impact test for deformation ya. Jadi kadang di mata polimer ini kita melakukan dua pengujian untuk mengecek sifat mekanik dari suatu material polimer ya. Di mana biasanya tensile test ini dia menggunakan kecepatan yang lambat ya, karena tarik secara perlahan. And then for impact test we can test by the fast speed ya, because beban kejut gitu kan. Nah, ini bedanya. Nah, ini the example ya, the tensile test of polymer and impact ya. So from the material ya, the material will absorb the energy ya. Dia akan menyerap energi dan kemudian ada shear yielding gitu ya. Adanya pergeseran dalam rantai polimer gitu ya. And then after that, the polymer will make a crazing. Yeah, crazing is a zone formation of zone with fibrils that hold the material together, and then the last, the material will crack. Yeah, and then will failure. So this is the step. Yeah, to determine the formation and fracture of the material polymer. Nah, ini different between crack and crease. Ya, crack is complete break. Tadi saya bingung ini. Oh, di situ ya. Crash is complete break ya. Jadi area retakan itu dia sudah mengalami kegagalan gitu ya, dan dia merambat secara cepat gitu ya. Sedangkan kalau crash ini dia adalah zona fibril yang masih menyatukan material, tetapi terdapat ruang yang kosong, terdapat void, but there is a fibril zone still hold the material together. So on the crash zone, the material not completely failure gitu ya. Jadi dia belum benar-benar patah gitu ya. Sedangkan kalau crack ini dia sudah benar-benar patah gitu ya. This is the example of crease ya. Jadi kadang kalau misalnya kita lihat dari mikrostruktur itu dia ada warna putih-putih gitu ya, putihan. Gitu ya. Ini contoh crack, ini contohnya. Jadi di sini bisa dilihat ketika material ABS gitu ya. ABS itu isinya dia ada polistiren, polistiren dan polybutadien gitu ya. Campuran ada dua jenis polimer. Nah, ditambahkan suatu OSO4 di sini gitu ya. Nah, dia akan memiliki nanti warna yang berbeda. Yang satu menyerap, satu nggak menyerap gitu ya. Nah, yang warna putih ini di mana dia adalah polistiren, sedangkan warna hitam ini adalah polybutadien. Karena dia menyerap si OSO4 itu, maka dia akan bertanggung jawab terhadap ketangguhannya karena dia masih menyatu gitu ya. Sedangkan yang warna putih ini dia sudah mulai bentuk void-void kecil ya, and then make a craze zone gitu ya. So creatine tends to form around the elastomeric base ya, helping the arrest crack before complete fracture. Jadi ini membuat material itu dia masih menyatu sebelum dia mengalami retakan gitu ya. Ini bedanya antara crash dan crack. Nah, ini salah satu tadi ya, kita dari uji tarik itu bisa memperhatikan stress and strain behavior, bisa mengetahui perilaku polimer dari tegangan-tegangan ya. Di mana polimer ini dia ada tiga macam. Ada yang brittle plastik gitu ya. Kalau brittle plastik ya kita tahu di sini dia getas gitu ya. Dia memiliki modulus yang relatif tinggi gitu ya dibandingkan dengan material lainnya. Contohnya apa? Contohnya adalah polistiren gitu ya. Di mana polistiren ini kan contohnya gabus ya. Foam, dia kan getas gitu ya. And have structure amorphous and the elongation is very low ya. Jadi dia elongasinya rendah, jadi dia tidak ulet ya, getas meskipun UTS-nya tinggi gitu ya. And then ada lagi tipe talc plastik ya. The example is polyethylene. Ya, di sini contohnya adalah polyethylene. Kalau kita uji tarik, dia bentuk grafiknya seperti ini ya. Mirip seperti logam tapi berbeda ya. If metal after yield strength will increase, but on the polymer will decrease, and after that will increase before failure.
Next, we will discuss how on the polymer will decrease ya, after yield. And then the last is the elastomer ya. The example is natural rubber and styrene butadiene rubber ya. Contoh dari NR ini dia memiliki struktur kristalin, kalau SBR non kristalin gitu ya. Nah, kalau elastomer ini dia aslinya sangat ulet ya. Ini sangat memanjang gitu ya aslinya. Elongasinya bisa lebih dari 100% kebanyakan gitu ya. Sedangkan modulusnya rendah. Ya. Nah, kemudian from this we can calculate toughness ya. Kita bisa menghitung ketangguhan gitu ya. For calculate toughness, we can calculate by measure area under stress and strain curve ya. Kita bisa menghitung apa namanya energi ketangguhan dengan cara menghitung luas area di bawah stress strain curve gitu ya. Nah, walaupun kita juga bisa menghitung ketangguhan itu dari cara uji impact ya. Even we can check, we can test the toughness from impact test. Oke, until this slide, any question guys? Dan bertanya Bapak, untuk grafik itunya kenapa tidak lurus Pak untuk tahu plastik? Kenapa dia gak naik ke atas ya? Ya, itu. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi di sini. Disimpan dulu pertanyaannya. Kalau nanti gak ngejawab lagi, baru kamu tanya lagi, oke? Iya Pak. Siap. Oke. Jadi saya next dulu ya. Nah, ini pengaruh temperatur terhadap apa uji tarik gitu ya. If the amorphous portion rubbery gitu ya. Kalau misalnya amorphous ini sifatnya karet ya, berarti kan dia di atas TG, di atas temperatur, maka dia memiliki modulus yang rendah gitu ya. Modulusnya rendah dibandingin sama yang amorphous glassy gitu ya, kaca gitu ya. Ini dia memiliki modulus yang tinggi. Tapi memang untuk glassy paste ya, itu kan dia elongasinya rendah, jadi sangat getas gitu ya. Jadi kenapa kalau kalian taruh di freezer, kalian angkat tempat makan biasanya retak gitu kan, dia sangat getas gitu ya pada saat temperatur di bawah temperatur transition gitu. Jadi tiap material sih beda-beda ya, ada yang kuat, ada yang enggak, gitu. Tergantung dari jenis material. Oke, beda sama pada saat dia di atas apa namanya gas temperature transition, the material will rubbery, so will very extension ya. The elongation will very large and will ductile, different with glass different with below temperature glass ya. The material will brittle, but the modulus is very high. Oke, nah this is uh, from the macroscopic deformation ya. We will see we can determine the yield and tensile strength ya. So tensile strength on the polymer, the maximum strength before the material failure ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia neckingnya sudah terjadi pada saat setelah yield ya, beda sama metal gitu ya. So different from metal ya, the on the polymer necking uh, happen after yield ya, different with metal because on the metal the necking process after tensile strength, right? But on the polymer after yield the polymer will necking process ya. And then because this material plastic polymer is semi-crystalline, so on the semi-crystalline there are amorphous and crystalline. So on this step to make necking on the amorphous region gitu ya. Jadi ini adalah contoh material plastik ya, plastik polimer tadi yang tengah-tengah gitu ya. Nah, pada material plastik polimer ini dia setelah yield akan terbentuk necking. Kenapa Pak? Gitu ya. Karena ini kebanyakan terjadi pada material semi-crystalline gitu ya. Artinya dia ada daerah amorphous, ada daerah crystalline. Nah, yang membuat dia mulur pada titik ini masih area amorphous gitu ya. Nah, masih amorphous, kemudian dia turun dan kenapa dia lama-lama naik lagi? Karena dia akan naik lagi, karena polimernya itu yang awalnya bentuknya seperti ini ya, rantainya dia akan menjadi
sejajar gitu ya, sehingga membuat kekuatan tariknya semakin tinggi. Ya. Next we will discuss again. Nah, ini dulu. Nah, ini on the elastic deformation, sorry. Jadi pertama itu fase amorphous yang akan berubah gitu ya. Nah, ketika ditarik terus-menerus, maka fase kita juga akan mengalami perubahan gitu. Jadi ini yang membuat dia naik itu karena amorphous region ya, ini yang berantakan ya, dia akan menjadi mulai searah. Ini arah tariknya ya, seperti ini. Nah, terus ditarik lama-kelamaan sampai di sini si kristal lain yang ini ya, dia juga akan mengalami penebalan, akan mengalami semakin besar bagian kristal lainnya akan ketarik gitu ya. Sehingga di sini kekuatannya akan semakin tinggi ya. Nah, kemudian di sini pada saat tahap plastik ya, setelah sini ini kan elastik, sebelah kiri elastik, sebelah kanan plastis gitu ya, ini tahap plastis. Nah, lama-kelamaan si amorphusnya dia akan semakin satu arah gitu ya. Kemudian lamelar si kristal ini yang awalnya mulai miring gitu ya, yang awalnya mulai miring dia mulai sejajar dengan arah tarikannya gitu ya. Sehingga membuat tegangannya semakin naik gitu ya. Kemudian setelah tarik, tarik terus menerus mulailah tuh terbentuk yang namanya ini ya, segmen kristalin mulai terpisah gitu ya melalui tight chains. Nah, jadi setelah itu dia akan terpisah melalui tight chains ya. Ini adalah rantai yang menghubungkan antara kristalin, gitu ya. Kemudian setelah itu tahap terakhir kristalin ini akan menjadi searah dengan arah tarikannya, gitu ya, sehingga kekuatannya akan semakin tinggi, ya. So the question why the stress will increase ya because the structure on the polymer will will parallel ya, will align with the tension force gitu ya. Nah, karena dia sudah sejajar dengan arah tarikannya, itulah kenapa tegangannya akan semakin besar gitu ya. Karena kalau kalian misalnya nih, misalnya kalian punya sampel panjang seperti ini gitu ya, dengan dengan panjang yang sama, kemudian kalian tarik yang pertama kayak gini gitu ya. Yang kedua seperti ini, misalnya uji bending gitu ya. Nah, misalnya uji bending. Maka si material itu pasti akan lebih mudah rusak ya ketika tegak lurus terhadap arah gayanya gitu ya. Jadi ini kenapa dia bisa lebih tinggi karena dia sejajar dengan arah gayanya ya. So if you give the force perpendicular with the orientation ya, so the material will easy to failure ya, failure. Then if you give the tensile force is the force parallel with the orientation of fiber ya. Oke. Jadi tadi kenapa dia bisa semakin tinggi gitu ya? Karena di sini rantainya polimernya perlahan dia akan sejajar dengan arah tariknya sehingga semakin tinggi yang dibutuhkan untuk memutuskan untuk tegangannya akan semakin tinggi. Tuh. Oke, any question? Belum. Nah, ini simpulannya ya. Ini lebih detailnya lagi. Jadi kalau di plastik failure, dia setelah yield akan langsung mengalami necking gitu ya. Di mana di sini stepnya before tensile test, and then the amorphous will the orientation will same with the tension force, and after that the crystalline region will align align with the tension force ya. And after that, the crystalline will separate, separate block by block with tie chain. Tie chain will connect, And after that, before failure, the crystalline will, crystalline
dia akan sejajar dengan arah tarikannya sehingga dia akan semakin meningkat di sini. Oke? Nah, this is different from brittle ya, brittle polymer ya. On the brittle polymer, sometimes the example is cross-link and network structure ya. Bentar, bentar. Nah, kalau crosslink, ya ini karena dia getas ya, jadi tidak terlalu berpengaruh gitu ya. Karena crosslink ini dia ada ikatan kovalen sehingga dia semakin kuat, jadi dia hanya memanjang sedikit gitu ya. Sini. So different from brittle polymer ya. The polymer will only little information ya from this initial become this ya because the crosslink it's very strong bond ya, the covalent bond. So that's why the rantai, the chain, the rantai, the chain will not change ya. Dia tidak akan berubah beda dengan plastik failure. And this is same with the network polymer gitu ya. Jadi dia rantainya itu tidak akan berubah signifikan ya dibandingkan dengan plastik tadi. Dia langsung patah kalau diuji tarik gitu ya. So on the crosslink and network, the on the structure will not change significantly gitu ya. So only little deformation before the material failure. Okay, so for this is the factor ya. Factor tensile strength of plastic ini yang bisa mempengaruhi tensile stress ya, tensile strength. Pertama dari weight, molecular weight ya. Kalau molecular weight meningkat, maka kekuatannya juga akan meningkat gitu ya. Kemudian ini kalau semakin banyak cabang gitu ya. So more branch in the structure of polymer, the strength will decrease gitu ya. And then this is the degree of crystallinity ya. The increase degree crystallinity will increase the strength ya. Semakin tinggi derajat kristalinitas akan semakin kuat materialnya karena artinya semakin banyak material yang tersusun gitu ya. Semakin kuat gitu ya. Crystallinity increase will make the strength increase ya because the increase crystallinity that means many crystallinity on the polymer. So the material, the structure will more order, ya, more rigid, gitu ya, because many crystalline structure on the material. And then moderate closely in thermoset increase strain, but too much will make the material brittle, gitu ya. Jadi crosslink material ini juga harus diperhatikan berapa kadarnya gitu ya karena kalau terlalu banyak akan membuat material itu menjadi rapuh ya. Nah, this is the example polystyrene ya. Polystyrene is the amorphous ya. And the brittle polymer because the elongation is less than 20.5 gitu ya. Termasuk dalam brittle gitu ya. Ini termasuk ke dalam plastik. Nah, ini di antara plastik atau elastomer gitu ya. Kalau 600 biasanya elastomer. Sorry. Masih termasuk plastik ya. Polyethylene elastomer itu lebih dari ini biasanya. Elongation ini. Nah, and then after that, we can change the properties from polymer ya. From the polymer drawn process ya. This is the example. Ini adalah contoh proses manufaktur dari drawing ya. Jadi kita buat materi itu lebih tipis. For example, coil for fishing ya, fishing. Jadi kawat untuk mancing gitu misalnya, kadang kita tarik gitu kan. Maka penarikannya itu akan membuat line change is one direction gitu ya. Akan membuat susunan
rantainya yang awalnya berantakan menjadi sejajar gitu ya. Nah, penarikan ini akan membuat si elastik modulusnya naik, ya, tensile naik, tetapi ductility-nya turun, gitu ya. Jadi ini contoh proses drawing manufaktur pada material polimer, ya. If you tension, for example, coil for fishing, ya, so will increase the elastic modulus and tensile because if you tension the material polymer, ya, the chain will one will same direction, ya, same direction with a force, so that's why the modulus acidity will increase, ya, tensile increase too, but for ductility will decrease. But after drawing, we can annealing process, ya. So this is same with a metal gitu ya. Setelah kita drawing, ini juga bisa juga kita kembalikan seperti awal gitu ya, susunan rantainya. So we can process with annealing, ya. So same with metal, we apa kita panaskan gitu ya, and then slow cooling gitu ya. Jadi dia akan kembali lagi nanti. Fine, request deh. Okay, so this is from heat treating, ya. So this is same with metal, ya. Heat treating or annealing of semi-crystalline polymer can lead increase percent of crystallinity. Jadi proses annealing ini bisa membuat si material itu dia meningkatkan persen kristalinitas gitu ya, dan ini menyebabkan material itu semakin banyak kristalinnya gitu ya, sehingga dia akan semakin tinggi tensile modulusnya, semakin tinggi yield strength-nya, tetapi akan mengurangi reduksi atau mengurangi keuletan dari suatu material gitu ya. Jadi ini menariknya ya, ternyata polimer itu juga sama dengan nggak juga beda dengan metal gitu ya. Artinya apa? Kita bisa annealing walaupun temperaturnya nggak tinggi-tinggi banget ya. Kalau kita lihat di grafik ini, eh, hilang. Kita lihat kalau di parameter ini yang di bawah gitu ya, dia maksimal hanya sampai 130 gitu ya. Dan ini kalau kita membandingkan antara yang tidak di annealing dengan annealing, apa namanya, modulusnya lebih tinggi yang di annealing gitu ya. Ini for TPU ya, termoplastik poliuretan ya. Ini banyak sekali nih yang pakai kemarin tuh untuk skripsi dan SCP gitu ya. Atau kalau di annealing dia bisa meningkatkan modulusnya. Nah, ini yang terakhir ya, terkait elastomer ya. Tadi brittle udah, kemudian plastik juga udah. Terakhir ada elastomer ya, karena dia dapat meningkat ya, dapat apa namanya, sangat ulet ya, because the elastomer is very ductile and structure is crosslink ya. Ya, because amorphous chains arcing on crosslink. So if you tension until this point gitu ya, maka and then you release the tension, ya, the deformation will reverse ya, akan berbagi ke awal gitu ya. But after this point you tension again ya, so the stress will increase because the change will change ya. Jadi dia rantainya akan berubah gitu ya, sejajar dengan arah tariknya tadi. Makanya dia tegangannya akan meningkat, tetapi dia still crosslink gitu ya. Ingat, crosslink ini dia amorphous ya, karena memiliki ikatan kovalen antar rantai atom sehingga sulit untuk membentuk kristal, sulit untuk tersusun secara rapi. Gitu ya. Nah, ada. Oke. Nah, kemudian elastomer ini ya, nanti bisa kita proses vulcanization ya, or sometimes rubber vulcanizer. Nah, ini kita akan membentuk crosslink di elastomer tadi, gitu ya, dengan menambahkan sulfur, gitu ya. Nah, ini biasanya
akan meningkatkan tegangan ya. Ya, ini bisa dilihat dari grafik di kanan gitu ya. Grafik di kanan bandingkan antara yang tidak divulkanisasi dengan yang divulkanisir gitu ya. Maka modulusnya akan lebih tinggi yang melalui proses vulkanisir di sini. Ini dalam penambahan sulfur dalam material elastomer gitu ya. Nanti ini ngapain sih Rizky kita dari tadi ini ya. Pencet mulu apa gimana itu. Nanti saya share lah rekamannya ya. Nah, oke ya. And next week ya, we will come practitioner ya, and he will explain about the process manufacturing of the rubber. Ya, jadi minggu depan kita akan kedatangan praktisi mengajar, dari PT Bando namanya ya, tentang proses manufaktur dari karet. Oke, so any question about the mechanical behavior of polymer? Ada pertanyaan terkait sifat mekanik ini? So for assignment ya, please do in same with the fourth and fifth session, but you must determine the mechanical properties of that material. Ya. Jadi sampai sekarang itu belum ada yang mengumpulkan kelompok dan materialnya apa ya untuk tugas sesi 4, 5, 6. Jadi silakan kalian buat menjadi satu makalah gitu ya. Sudah saya kasih share linknya kan sebelum-sebelumnya. Cuman yang sesi ke-6 ini kalian menentukan apa sifat properties dari material tersebut ya.